Jadi yang paling susah dari Master Movie itu adalah layer terakhir ini guys. Kalau teman-teman udah nyelesain layer pertama, layer kedua, layer terakhir ini agak susah. Tapi pada intinya kita harus membentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah edge kuning sama hijau. Nah, kuning harus berada di sini dan di sebelahnya ini harus berlawanan, jadi nggak inline gitu. Karena kalau mau ditaruh di sini, ini bisa ditaruh di sini. Jadi posisi yang benar untuk kuning sama hijau adalah posisi seperti ini. Oke, begitupun untuk hijau. Jadi hijau ini dia akan matching di sisi sini, yang satunya itu akan matching di sisi ini. Nah, kalau udah begini, kita tinggal lakuin rumus R. Nah, jadi pada intinya kita mau membentuk kuning dan hijau seperti tadi ya. Ini udah bener, cuman posisinya kebalik ya. Jadi kalau dia posisinya kebalik, ini kan udah bener nih. Jadi kuning ini di sini, kuning di sini. Ini udah bener. Tapi kita mau pakai rumus R itu, kita nggak boleh pakai dari sini. Kita mesti balik di sini. Kita lakuin rumus dari sisi merah sini ya. Nah, gitu dia. Ini posisi yang lain lagi nih. Jadi kita harus tempatin ini di sini ya. Oke. Nah, ini udah berseberangan. Tapi dia nggak keluar. Dia benar, dia udah membentuk seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini, yang penting tadi udah berseberangan itu teman-teman udah oke. Kita lakuin rumus yang R. Nah, kalau udah kayak gini, kita lakuin rumus yang ini. Ya kan? Tapi posisinya nggak di hijau, tapi di sebelah sini. Oke. Kalau ini udah double seperti ini, udah sama warnanya, maka kita lakuin rumus yang beda ini. Gini. Sorry. Nah, kalau udah, kita tetap berpatokannya di sebelah sini ya. Di merah sama hijau ini kita lakuin rumus yang R. Jadi, gitu ya. Kita harus memposisikan posisinya dulu ini, yang edge-nya ini bener ya, harus bener dulu. Dari posisinya di sini. Kemudian kuning kan, sebenarnya kuning ini itu kan mengisi yang sini. Kita harus menempatkan kuning yang satunya itu mengisi yang posisi ini ya. Ini apakah sudah terisi? Oh, nggak bisa terisi ya kan? Semuanya ngisi yang sini. Berarti ini ada yang salah. Jadi saya mau nempatin di sisi sini. Jadi ini mau saya taruh ke sini. Caranya gimana? Kita pakai rumus yang tadi, F. Nah, sini posisi udah benar. Apakah ini benar? Oh, ternyata salah. Masih salah posisinya. Ini posisi udah benar. Nah, sekarang kalau kuningnya udah benar, maka saya akan taruh di hijau. Hijau sini, ini kan udah benar. Saya akan posisiin di sini, saya akan taruh nih hijau nih di sebelah sini. Oke, dengan rumus yang sama. Oke, kemudian saya balik lagi posisinya ke sini. Kita lihat, ini kuning udah di sini dan kuning udah benar. Maka kita perlu lakuin rumus yang tadi, yang R. Oke, ini rumusnya. Begitu doang caranya guys. Jadi pastiin bahwa kuningnya itu ada di posisi satu di posisi ini, satu di posisi ini. Entah bagaimana cara muternya, tapi yang jelas harus dipastikan dengan satu rumus tadi aja, yang F, R, U aksen dan sebagainya. Oke. Kalau sudah dalam posisi seperti ini, udah enak. Jadi kita tinggal taruh yang udah benar di sini. Kemudian yang ini kita beginiin. Oke. Kemudian kita pakai F, U, R, U aksen, R aksen, F. Oke. Di posisi yang masih di sini ya. Jadi posisinya masih kuning sama biru. Kita lakuin rumus yang R, U tadi. Jadi cukup begitu aja ya guys ya caranya. Oke, jadi gimana kalau kasusnya seperti ini? Jadi hijau sama kuning udah bersebelahan ya di edge yang warna kuning ini. Tapi permasalahannya lawannya itu
dia nggak bentuk seperti tadi, nggak keluar, tapi dia tuh rata ya. Kalau keluar masih oke, kalau ini rata maka kita akan lakuin rumus yang F tadi. Jadi untuk ngubah ininya, oke, begini. Oke, nah dengan begini dia udah keubah ya. Kalau kita cek sini, ini udah benar, yang sini salah. Nah kalau udah begini maka saya akan putar ke sisi hijau ya. Jadi hijau ini saya akan gantiin dengan yang ini. Oke, caranya begini, tetap pakai rumus yang sama F. Oke, kita cek. Nah ini udah benar. Ini kalau dilihat dari sini, ini udah matching dan ini udah matching. Oke, kalau udah matching maka kita bisa lakuin rumus yang R ya. Nah begitulah caranya. Kalau udah seperti ini caranya gimana, kita pakai rumus yang tadi ya. F, kemudian U, R, U aksen, R aksen, dan F. Oke, kalau udah begini kita akan pakai rumus yang R. Oke, itulah caranya untuk menyelesaikan kalau di awalnya inline seperti ini, cuman dia berseberangan ya. Itu adalah beberapa kasus untuk kuning dan hijau posisinya. Jadi teman-teman mungkin punya ide yang lebih baik atau pendekatan yang lebih baik, ya pendekatan saya seperti ini. Kemudian setelah seperti ini kita lihat nih, harusnya ada salah satu yang ada di sini nih yang benar. Yang kalau nggak benar ya kita putar dari sisi mana aja ya, mau dari sisi sini, mau dari sisi ini, terserah. Tapi kita lakuin rumus ini ya. Oke, itu rumusnya. Kemudian ini udah ada yang benar nih, merah, kuning, sama hijau. Maka kita balik dari posisi sini tadi, kita balik ke sini, kita lakuin rumus ini ya. Jadi ini videonya yang lengkap ada di video utama. Ini cuman untuk menjelaskan hal yang agak susah dari Master Morphic ini ya. Yang mungkin di video utama teman-teman kurang paham. Oke. Nah, kalau udah terbentuk seperti ini, kemudian kita akan lakuin langkah yang terakhir itu ya. Jadi ini sebenarnya langkah terakhir itu gampang. Jadi R aksen, D aksen, R, D. Dah, ini kan belum jadi nih. Kemudian kita ulang lagi nih. Sama seperti ini. Jadi jangan sampai nggak satu putaran ya, mesti satu putarannya. Jadi R aksen, D aksen, R, D. Wait, kok nggak bisa? Oke, jadi ini belum ya. Maka kita lakuin lagi rumus sekali lagi. Oke, nah ini udah jadi nih. Oke, tapi ini masih berantakan. Maka kita lakuin apa? Ya mau diputar sebelah hijau sini boleh, yang kuning sini boleh. Yang penting yang di tengah ya. Kita lakuin rumus yang sama sampai dia jadi ya. Nah kalau udah jadi selesai. Itu adalah cara melakukan step terakhir dari Master Morphic. Oke? Bye.